Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Sosial yakni Ibu Sri Ira Suharwati MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis fenomena sosial yang terjadi di lingkungan saya, yaitu tentang fenomena kenakalan remaja. Di mana fenomena kenakalan remaja ini berkaitan dengan materi perkuliahan ke-14, yaitu lingkungan dan fenomena sosial. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena kenakalan remaja tersebut berkaitan dengan perubahan sosial dan program kependudukan, di mana lingkungan sosial seringkali tidak disadari memberikan pengaruh negatif pada remaja, sehingga membuat remaja terlibat pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi akibat bentuk dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berada di dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Problematika kenakalan remaja telah merasakan bagi masyarakat usia pelaku kenakalan remaja sekitar di bawah 21 tahun, karena setelah memasuki usia 22 tahun terjadi penurunan kasus kejahatan geng-geng delikun serta masuk ke dalam golongan kriminalitas. Menurut Kartono, kurangnya kesadaran masyarakat dan orang tua tentang adanya bahaya kenakalan remaja dapat menyebabkan anak terlibat dapat pelanggaran hukum pidana maupun perdata, sehingga terjadi pemidanaan. Pemidanaan dapat terjadi kepada para remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Seseorang remaja yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan terjadi pemidanaan dapat disebut sebagai narapidana remaja. Narapidana remaja dapat pula disebut sebagai anak pidana yang memiliki pengertian, yaitu seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani hukuman pidana di lapas anak paling lama sampai berusia 18 tahun. Seseorang narapidana remaja menjalani hukuman di lapas anak atau lembaga permasyarakatan anak merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani hukuman pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai kenakalan remaja di sini. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar, serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma atau hukum. Serta sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Menurut Sumiati, mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Hurkot, menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja. Menurut Gunarsa, mendefinisikan kenakalan remaja itu terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak bermasalah. Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh di atas, jadi yang dimaksud dengan kenakalan remaja di sini adalah cenderung remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kenakalan remaja yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua, kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan akibat yang berlaku sama dengan perbuatan hukum bila dilakukan pada orang dewasa. Dan selanjutnya, akibat dari perilaku kenakalan remaja ini, menurut Haryanto, dampak atau akibat dari perilaku kenakalan remaja antara lain: yang pertama, kenakalan dalam keluarga, di mana remaja yang labil umumnya rawan sekali melakukan hal-hal yang negatif. Disinilah peran orang tua
orang tua harus mengontrol dan menguasai putra-putri mereka dengan melanggar hal-hal tertentu. Namun bagi sebagian anak remaja, larangan-larangan tersebut malah dianggap hal yang buruk dan mengekang mereka. Yang kedua, akibatnya mereka akan memberontak dengan banyak cara, tidak menghormati, berbicara kasar pada orang tua atau mengabaikan perkataan orang tua adalah contoh kenakalan remaja dalam keluarga. Yang kedua, kenakalan dalam hal pergaulan. Dampak kenakalan remaja yang paling nampak adalah dalam hal pergaulan. Sampai saat ini masih banyak para remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak baik, mulai dari pemakaian obat-obatan terlarang sampai seks bebas. Menyeret remaja pada sebuah pergaulan buruk memang relatif mudah, di mana remaja sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menawarkan kenyamanan semu. Akibat pergaulan bebas inilah remaja, bahkan keluarganya harus menanggung beban yang cukup berat. Yang keempat, kenakalan dalam pendidikan. Kenakalan dalam pendidikan memang sudah umum terjadi, namun tidak semua remaja yang nakal dalam hal pendidikan akan menjadi sosok yang berkepribadian buruk, karena mereka masih cukup mudah untuk diarahkan pada hal yang benar. Kenakalan dalam hal pendidikan misalnya membolos sekolah, tidak mau mendengarkan guru, tidur dalam kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Bahwa remaja yang kurang diawasi, dijaga, diberi bimbingan, dan diperhatikan oleh orang, terlebih ibu, maka akan cenderung berperilaku memberontak atau melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja tersebut, yang pertama, perselisihan atau konflik antar orang tua maupun antar anggota keluarga. Yang kedua, penceraian orang tua. Yang ketiga, sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak. Yang keempat, penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol. Yang kelima, hidup menganggur. Yang keenam, kurang dapat memanfaatkan waktu luang. Yang ketujuh, pergaulan negatif atau teman bergaul yang sikap dan perilakunya kurang memperhatikan nilai-nilai norma. Yang kedelapan, beredarnya film-film bajakan dan bacaan porno, kehidupan mayoritas masyarakat yang bobrok. Yang kesembilan, diperjualbelikan minuman keras, obat-obatan terlarang secara bebas. Yang kesepuluh, kehidupan ekonomi keluarga yang morat atau berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang di kalangan remaja yang ada di Desa Padelegan, kenakalan remaja yang sering terjadi di Desa Padelegan sangat berdampak bagi perkembangan anak remaja yang lain. Kenakalan yang terjadi di Desa Padelegan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Teman sebaya atau teman sepermainan mereka yang sangat berpengaruh dan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada anak remaja. Bukan pengaruh teman sebaya mereka yang menyebabkan terjadi kenakalan remaja. Ada pengaruh yang sangat berdampak bagi anak remaja seperti minuman beralkohol. Anak-anak remaja yang ada di Desa Padelegan sudah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga banyak anak-anak remaja yang melakukan kenakalan, yang melanggar hukum. Keberfungsian orang tua juga sangat berpengaruh, karena kebanyakan remaja yang melakukan perilaku menyimpang yaitu remaja yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebenarnya dari orang tua, karena sudah tidak menerima arahan dan nasihat dari orang tua. Maka dari itu, mereka mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Baik, sekian dari saya untuk analisis mengenai perubahan sosial yang ada di sekitar masyarakat. Saran, dengan melihat tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak remaja di Desa Padelegan,
Penulis menyarankan kepada semua pihak untuk lebih memperhatikan pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Hendaknya anak-anak remaja yang ada di desa Badalegan dilibatkan dengan secara aktif dalam semua kegiatan sosial yang dilakukan oleh desa tersebut, sehingga remaja ini memiliki kesibukan serta pengalaman dalam berorganisasi dan terhindar dari perilaku yang merugikan mereka seperti melanggar hukum. Terima kasih.